Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dari Prodi Proteksi Tanaman dengan NIM 241025241. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan siber. Kejahatan siber di Indonesia telah menjadi ancaman yang semakin nyata dan meresahkan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi yang terus mengubah cara berinteraksi, bekerja, dan berbisnis, potensi untuk terjadinya tindak kejahatan di dunia maya maupun semakin besar. Serangan siber seperti peretasan, pencurian data pribadi, penipuan online, hingga penyebaran virus atau malware semakin sering terjadi, baik yang menargetkan individu maupun lembaga besar. Meskipun pemerintah dan berbagai pihak berupaya meningkatkan sistem keamanan, kenyataannya kejahatan siber terus berkembang dengan cara-cara yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Dalam konteks ini, kesadaran akan pentingnya perlindungan data dan ketangguhan sistem siber menjadi hal yang sangat penting agar kita menghadapi ancaman ini dengan lebih baik di masa depan. Untuk itu, saya dan teman-teman saya menanyakan beberapa pendapat, terkhususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Fitri Dana dengan nomor 410 dari jurusan Proteksi Tanaman. Saya akan mewawancarai Alfia dari Fakultas Hukum. Dalam pandangan Anda, apakah hukuman yang ada tentang kejahatan siber yang ada di Indonesia saat ini sudah memberikan efek jerah kepada pelaku? Jadi jawabannya, menurut pandangan saya, hukum yang ada tentang kejahatan siber di Indonesia saat ini belum sepenuhnya efektif memberikan hukuman kepada pelaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE telah direvisi beberapa kali untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum atas beberapa faktor masih membatasi efektifnya. Misalnya ya, yang pertama itu ancaman pidananya yang kurang menyeramkan. Jadi ancaman pidana tentang siber itu kurang efektif lah, kurang menyeramkan bagi si pelaku siber itu. Kalau menurut aku gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, sebagai mahasiswa hukum, bagaimana Anda dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran tentang kejahatan siber? Saya dengan pertanyaan yang kedua itu, yaitu sebagaimana mahasiswa hukum dapat berpartisipasi. Jadi yang pertama itu dengan edukasi dan sosialisasi, mengadakan seminar atau workshop tentang kejahatan siber dan hukum yang mengaturnya. Ini tuh bisa dilakuin di kampus atau komunikasi lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang resiko dan cara melindungi diri mereka secara online. Yang kedua itu penelitian dan publikasi, melakukan penelitian mengenai dampak kejahatan siber dan menerbitkan kayak artikel atau tulisan-tulisan di online gitu ya, untuk menyebarluaskan informasi tentang analisis hukum terkait siber itu. Terus yang ketiga itu bisa dengan keterlibatan dalam organisasi. Saya bergabung dengan organisasi yang fokus pada isu-isu teknologi dan hukum, serta berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda. Kalau menurut aku itu aja sih. Pada pelaku cyber atau bagaimana? Baik, di pertanyaan kakak tadi, apakah sudah memiliki efek jerah atau tidak? Di cyberbullying ini kan adalah tindakan hukum pidana, yaitu di mana undang-undang ITE dengan pasal 27 ayat 3 di sini juga memiliki banyak pandangan, namun memiliki efek jerah yang banyak. Ketika seorang cyber ini melakukan kejahatan, pemerintah langsung menindaklanjuti dengan hukuman 6 tahun penjara dan juga denda yang cukup banyak.
Nah, kalau misalnya efek samping ataupun efek jerah itu sudah pasti ada di pelaku ataupun juga pelaku lain. Baiklah, untuk pertanyaan kedua itu sebagai mahasiswa hukum nih Kak, bagaimana Kakak dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber di Indonesia? Mungkin sebagai mahasiswa hukum, saya juga menindaklanjuti tentang kejahatan yang mungkin kejahatan ini sangat-sangat marak di media sosial, dan kami juga mahasiswa hukum sedang melakukan banyak tindakan agar kejahatan yang di media sosial tersebut bisa tertuntaskan dengan secara baik, dan mungkin oleh pemerintah juga bekerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa hukum agar semua kejahatan yang di media sosial itu termasuk cyberbullying ataupun cyber lainnya akan dapat tidak lanjut. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Itu, dalam pandangan kamu, apakah hukuman yang ada tentang kejahatan cyber yang ada di Indonesia saat ini sudah memberikan efek jerah kepada pelaku? Hukuman kejahatan cyber di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, namun pada saat sekarang ini belum dapat memberikan efek jerah kepada pelaku karena penegakan hukumnya masih lemah dan kurangnya edukasi kepada masyarakat. Nah, soal kedua itu, sebagai mahasiswa hukum, bagaimana kamu dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber? Saya sebagai mahasiswa hukum bisa melakukan edukasi kepada masyarakat melalui postingan mungkin di sosial media, terus bisa melakukan penelitian, menulis karya ilmiah atau artikel tentang kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rumam dari jurusan Proteksi Tanaman dengan NIM 2410 25277 dan teman saya dari jurusan Hukum. Perkenalkan, nama saya Redo Taufik, saya dari Fakultas Hukum angkatan 2024 dengan NIM 2410112151. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Baik, lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu dalam pandangan Anda, apakah hukuman yang ada tentang kejahatan cyber yang ada di Indonesia saat ini sudah memberikan efek jerah kepada pelaku? Menurut pandangan saya, penegakan hukum cyber ini telah memberikan efek jerah kepada pelaku. Sepertinya banyaknya orang yang dikenakan sanksi terhadap kejahatan cyber. Tapi jika lebih efektif, kalau hukum yang Indonesia ini ditegakkan dengan secara lebih tegas dan penegakan hukumnya lebih konsisten, dan lembaga-lembaga atau kita sebagai mahasiswa atau masyarakat lebih meningkatkan kesadaran kita terhadap kejahatan cyber ini. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Sebagai mahasiswa hukum, bagaimana Anda dapat berantisipasi dalam meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber? Kalau saya sebagai mahasiswa hukum, jika saya berperan dan berpartisipasi dalam penegakan hukum, peran saya sebagai mahasiswa yaitu ikut seminar atau kuliah tentang cyber dan ikut Lanjut ke pertanyaan kedua. Sebagai mahasiswa hukum, bagaimana Anda dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber? Saya sebagai mahasiswa, peran saya atau berpartisipasi dalam penegakan hukum cyber ini seperti ikut seminar atau kuliah umum tentang kejahatan cyber atau penegakan hukum cyber. Terus saya ikut mengedukasi masyarakat tentang kejahatan cyber ini. Terus saya meningkatkan pengetahuan tentang teknologi cyber ini, dan saya juga dapat ikut serta dalam penegakan hukum cyber seperti melaporkan kasus terkait dan ikutlah dalam penegakan hukum di Indonesia ini tentang cyber. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.